Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Tentunya dengan pembelajaran jarak jauh ini kita diharapkan mampu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam hal pembelajaran. Dan sekolah tentunya meminta maaf atas penyelenggaraan pendidikan yang belum bisa menyelenggarakan dengan cara pertemuan secara normal. Tentunya anak-anak sekalian bisa makluminya, dan banyak hal ya, untuk belajar tidak harus bertemu muka, tapi dengan cara online juga bisa. Dan Bapak harapkan kalian bisa dan mampu di dalam kondisi atau situasi apapun untuk selalu belajar dengan semangat yang tinggi, dengan motivasi yang terus kalian semangatkan. Anak-anakku sekalian, kita bertemu pada semester 2. Ya, tentunya di semester 2 ini kalian harus lebih rajin belajar, harus lebih sungguh-sungguh, apalagi sudah kelas 9. Kalian adalah siswa-siswi yang tertinggi ya, di kelas sekolah menengah pertama. Dan kalian nanti akan tentunya akan ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke SMA atau SMK. Oleh itu Bapak harapkan kalian bisa belajar lebih bersungguh-sungguh, tentunya demi cita-cita yang kalian inginkan. Bapak yakin dengan kerajinan, dengan ketekunan, dengan kedisiplinan, kalian bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Anak-anak sekalian, kali ini untuk pelajaran pertama, pertemuan pertama pada pembelajaran e-learning SMP Wahidin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kita akan membahas tentang surat Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah itu adalah surat yang ada pada Al-Quran, dan tentunya mudah-mudahan kalian bisa menyimak, mendengarkan, dan juga membaca, agar nanti ketika selesai materi kalian bisa menjawab soal-soal yang akan diberikan oleh Bapak. Yang pertama, marilah kita sama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ilman nafi'a warzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak sekalian, kita mulai belajar untuk membaca surat Al-Insyirah ya, dengan baik, dengan fasih ya. Kita baca, nanti kalian bisa diulang-ulang pembacaannya di rumah ya, setelah belajar ini agar bisa menghafalkannya. Mari anak-anak, kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab
wa ila rabbika farghab. Itu tadi ayat atau surat Al-Insyirah yang terdiri dari 8 ayat. Pak ulang lagi bacaannya ya, agar kalian bisa mengikuti dan fasih dalam bacanya. Kalian perhatikan panjang pendeknya, kalian perhatikan juga makhraj atau makhrajul hurufnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Itu tadi apa anak-anak bacaan surat apa? Ya, surat Al-Insyirah. Nanti ada kata-kata atau arti kata-kata per kata atau mufradat yang bisa kalian pelajari. Setiap perkataan seperti alam yang artinya bukankah, ada nasrah yang artinya kami telah melampangkan. Nah, itu nanti bisa kalian pelajari, kalian baca ya, lebih lanjut di rumah. Lalu sekarang kita langkah yang kedua, yaitu tentang isi kandungan Al-Quran pada surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah adalah salah satu surat yang termasuk dalam golongan surat Makkiyah ya. Surat ini adalah surat yang ke-94 dari 114 ayat ya, yang ada di 114 surat yang ada di Al-Quran. Nah, terdiri dari 8 ayat dan golongan surat Makkiyah. Artinya surat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Dan surat Al-Insyirah juga diturunkan setelah surat Ad-Duha ya. Al-Insyirah diambil dari ayat pertama, Alam nashrah ya, yang artinya bukankah kami telah melapangkan. Anak-anakku sekalian, adapun kandungan surat ini secara garis besar adalah yang pertama, Allah SWT melapangkan dada atau hati Nabi besar Muhammad SAW yang sangat sedih karena menghadapi persoalan-persoalan berat, antara lain yaitu kematian pamannya atau wafatnya paman beliau, yaitu Abu Thalib. Terus yang kedua ada istri beliau yang juga wafat, yaitu Siti Khadijah. Kedua orang itu telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwah Islamiyah. Sehingga waktu itu Nabi Muhammad SAW merasa sedih ya, tetapi Allah SWT telah melapangkan hati beliau sehingga kesedihan beliau tidak berlarut ya, dan akhirnya beliau menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak Allah SWT. Yang kedua, pada ayat yang kedua dan ketiga, wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Allah Ta'ala telah melepaskan beban berat yang dihadapi Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa kesusahan dan penderitaan ketika menghadapi kaum kafir Quraisy
yang semakin lama semakin kejam dalam menentang dakwah beliau. Apalagi pengikut beliau masih sangat sedikit, dan itu pun terdiri dari golongan-golongan yang lemah. Ya. Tentunya kita bisa baca pada perjanjian Hudaybiyah, nanti kita bahas bersama-sama. Tapi Allah SWT telah meringankan beban punggung Nabi Muhammad SAW dengan tentunya dengan motivasi, dengan segala firman Allah SWT yang memberikan kekuatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang pertama, Allah SWT telah meninggikan nama dan derajat Nabi Muhammad SAW pada ayat 4 tadi ya. Hal ini terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW, nama Nabi besar Muhammad SAW diikutkan dalam nama Allah SWT. Artinya setelah Allah SWT, Nabi Muhammad juga disertakan dalam nama yang disebutkan tadi. Contohnya seperti kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah Allah ada nama Nabi Muhammad. Terus juga ada pada kalimat azan, iqamah dan sebagainya. Itu pertanda bahwa Allah SWT telah meninggikan nama dan derajat Nabi Muhammad SAW lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk yang ada di dunia ini. Bahkan ketaatan kepada Allah SWT tidak diterima tanpa disertai dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ati Allah wa atiur Rasul. Terus Allah SWT juga memberikan rasa optimis yang berupa jaminan dari Allah SWT bahwa Allah SWT akan mendatangkan kemudahan-kemudahan setelah Nabi Muhammad SAW menghadapi kesulitan-kesulitan. Bahkan kalimat itu diulang 2 kali. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Artinya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Tentunya ini adalah jaminan bahwa kita sebagai manusia harus tetap optimis bahwa segala penderitaan pasti akan berlalu seandainya kita mau berusaha untuk selalu keluar dari segala masalah-masalah dan segala kesulitan yang ada. Dan Allah SWT telah berjanji, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Lalu pada ayat 7 diterangkan bahwa apabila kita telah menyelesaikan suatu urusan, maka hendaklah terus atau tetap giat bekerja. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa iza faraghta fansab. Artinya apabila kita telah selesai suatu urusan, maka hendaklah terus tetap giat bekerja. Bukan berarti setelah selesai urusan, selesai masalah, lalu kita anggap segalanya selesai semua. Tetapi tidak. Dalam Islam kita harus terus berusaha agar lebih baik dan lebih baik lagi. Karena dalam kehidupan terus berjalan, kita harus terus berusaha agar segala apa yang kita cita-citakan, kita harapkan bisa terwujud dengan selalu berusaha dan tentunya juga berdoa pada Allah SWT yang ditamakan dengan tawakal. Anak sekalian, pada ayat yang ke-8 diterangkan bahwa hanya kepada Allah saja kita berharap atas keberhasilan dan setiap usaha yang kita lakukan. Ya. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepadamu lah, kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Jadi kita tidak boleh berharap selain pada Allah SWT. Apapun yang kita usahakan
apapun yang kita kerjakan, tentunya segala keberhasilan dan kegagalan hanya Allah yang akan menentukannya. Oleh karena itu, kita harus tetap berharap agar Allah SWT mampu, agar Allah SWT bisa mewujudkan segala apa yang kita inginkan, segala apa yang kita usahakan dengan usaha keras kita, dengan segala doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan sebagai makhluk kita bisa bertawakal kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, meskipun ayat itu ditujukan kepada Muhammad SAW, tetapi secara tidak langsung juga ditujukan kepada seluruh manusia, terutama manusia yang beriman atau orang-orang yang beriman. Sehingga apabila kita dalam hidup, dalam menghadapi kesulitan maupun penderitaan, hendaklah selalu bersabar, berdoa, berusaha pada Allah SWT, dan yakin bahwa di balik kesulitan pasti ada hikmah, pasti ada kemudahan, ada hikmah, kemudahan, pelajaran yang terkandung di dalamnya. Anak-anakku sekalian, itu pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari surat Al-Insyirah ayat 1 sampai ayat 8. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Dan ingat, sekali lagi, kalian baca surat Al-Insyirah secara berulang-ulang, ya, fasih, agar kalian nanti bisa hafal, ya, bisa hafal surat Al-Insyirah yang Bapak bacakan tadi. Dan Bapak ingatkan sekali lagi, di masa pandemi ini, ingat pesan Ibu, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Anak-anakku sekalian, itu saja materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran mata pelajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian aplikasikan, bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.